Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramisi Salsabila dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh. Sejarah penginderaan jauh. Penginderaan jauh modern mulai dikenal manusia pada tahun 1858 ketika Gaspard Félix Tournachon pertama kali memotret kota Paris dengan menggunakan balon udara. Inderaja kemudian digunakan pada zaman Perang Dunia I dan II, di mana negara yang berperang menggunakan inderaja sebagai panduan rencana misi pertempuran. Manfaat penginderaan jauh. Penginderaan jauh terbagi menjadi 5. Yang pertama, manfaat di bidang kelautan, yaitu pengamatan sifat fisik air laut, pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut, pemetaan perubahan pantai dan abrasi. Yang kedua, manfaat di bidang hidrologi, yaitu pengamatan DAS, pengamatan pola aliran sungai, studi sedimentasi sungai. Yang ketiga, manfaat di bidang klimatologi, yaitu pengamatan iklim suatu daerah, analisis cuaca, pemetaan iklim dan perubahannya. Yang keempat, manfaat di bidang sumber daya bumi dan lingkungan, yaitu pemetaan penggunaan lahan, pengumpulan data kerusakan lingkungan, dan pendeteksi lahan kritis. Yang kelima, manfaat di bidang angkasa luar, yaitu penelitian tentang planet, pengamatan benda-benda angkasa. Komponen penginderaan jauh. Yang pertama, tenaga, sebagai sumber pencahayaan dalam menerangi objek. Kedua, atmosfer. Gelombang cahaya yang dipancarkan oleh matahari akan melewati atmosfer, kemudian gelombang tersebut akan dihamburkan. Yang ketiga, sensor. Alat perekam objek yang berupa sensor kamera dan sensor non-kamera. Yang keempat, wahana. Alat yang digunakan untuk membawa sensor. Yang kelima, objek. Sasaran yang digunakan dalam penginderaan jauh berupa bentang alam maupun bentang buatan. Yang keenam, data, berupa data digital dan data analog. Yang ketujuh, citra, data visual hasil penginderaan jauh yang berupa citra foto dan non-foto. Yang ke-8, aneka penggunaan, hasil penginderaan jauh, maka data yang dihasilkan digunakan oleh berbagai kalangan. Tahapan sistem penginderaan. Yang pertama, deteksi. Melakukan kegiatan untuk mendeteksi objek yang terekam pada foto udara atau satelit. Yang kedua, identifikasi. Melakukan identifikasi pada objek berdasarkan ciri spasial, temporal, dan spektral. Yang ketiga, pengenalan. Melakukan klasifikasi objek yang tampak pada citra berdasarkan dengan pengetahuan. Yang keempat, analisis. Melakukan proses untuk memperlihatkan kelompok yang mempunyai kekhususan tersendiri. Yang kelima, dedukasi. Proses yang akan menghasilkan hipotesis kerja. Yang keenam, klasifikasi. Langkah yang meliputi deskripsi dan pembatalan dari objek yang terdapat pada citra. Yang ketujuh, idealisasi. Proses penyajian hasil interpretasi citra ke dalam bentuk peta yang siap dipakai.
Kelebihan dan kekurangan penginderaan jauh. Kelebihan: tidak membutuhkan banyak tenaga, peta yang dihasilkan bersifat 3 dimensi, cakupan wilayah yang sulit dijangkau tetap diidentifikasi. Kekurangan: terkadang untuk pemetaan yang ditali, akurasinya tidak selalu baik karena bergantung pada revolusi citra yang digunakan, memerlukan tenaga ahli yang mumpuni. Sekian dari saya untuk presentasi penginderaan jauh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.